Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Hendra dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya, Viva Zahra, dengan NIM akhir 018 dan juga rekan saya. Saya Elga Ignavia dengan NIM belakang 103. Baik, di sini kami akan membahas sebuah jurnal yang berjudul Predicting Plant Growth Stage Using Random Forest Classifier, a Machine Learning Approach. Baik, di sini untuk latar belakangnya sendiri, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam prediksi tonggak pertumbuhan tanaman secara akurat, yang seringkali tentunya tidak memiliki presisi jika menggunakan metode secara manual. Sehingga dengan memanfaatkan machine learning seperti penerapan random forest classifier untuk mengembangkan model prediksi berdasarkan berbagai faktor lingkungan seperti tipe tanah, suhu, kelembapan, dan manajemen yaitu jadwal penyiraman, pemupukan. Sehingga nantinya penelitian ini berpotensi bahwa rainforest akan berkinerja tinggi dan bertujuan memberikan kontribusi yang signifikan bagi precision agriculture dengan menyediakan wawasan untuk optimalisasi praktik pertanian. Baik, selanjutnya ya ini untuk dasar teorinya. Untuk yang pertama itu ada teori mengenai machine learning dan juga penerapannya di bidang pertanian, di mana machine learning ini merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan untuk sistem belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Nah, dalam bidang pertanian, machine learning ini digunakan untuk menganalisis data lingkungan dan juga manajemen, itu seperti suhu, kelembapan, serta jenis tanah digunakan untuk memprediksi bagaimana sih pertumbuhan tanaman itu bisa akurat. Lalu pendekatan ini juga bisa membantu para petani untuk membuat keputusan berbasis data untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang kedua, ada teori mengenai algoritma random forest classifier. Nah, pada Random Forest Classifier adalah algoritma ensemble learning yang menggabungkan banyaknya decision tree untuk meningkatkan akurasi dan juga stabilitas hasil prediksi. Nah, setiap pohon itu dibangun dari sampel acak data dan hasilnya akhirnya nanti ditentukan melalui voting mayoritas. Nah, algoritma ini itu bisa efektif untuk menangani data kompleks dan juga mampu untuk menunjukkan faktor mana yang paling berpengaruh terhadap variabel target. Lanjut. Untuk teori yang ketiga, yakni teori tentang cross validation and scaling data, di mana cross validation ini sebuah teknik evaluasi model dengan membagi data atau split data menjadi beberapa bagian atau fold untuk mengukur konsistensi performa model. Nah, pendekatan ini digunakan untuk membantu mencegah overfitting dan juga memastikan model dapat digeneralisasi. Nah, sementara itu, scaling data digunakan untuk menormalkan fitur agar lebih skala yang sebanding sehingga model itu tidak bias terhadap nilai yang lebih besar. Lalu ada yang keempat, yakni teori mengenai metrik evaluasi, yakni yang kita tahu ada accuracy, lalu ada precision, ada recall, dan F1 score. Nah, di mana metrik evaluasi ini digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi. Lalu akurasi digunakan untuk menunjukkan proporsi prediksi yang benar. Untuk precision digunakan untuk menilai ketepatan model dalam memprediksi kelas positif. Lalu sedangkan recall itu untuk mengukur kemampuan model dalam menemukan seluruh data positif. Dan yang terakhir ada F1 score di mana digunakan untuk rata-rata harmonik antara precision dan juga recall yang menyeimbangkan keduanya. Lanjut. Untuk teori yang terakhir, yakni konsep precision agriculture sebagai penerapan teoritisnya. Nah, precision agriculture adalah pendekatan di mana pertanian modern yang memanfaatkan data dan juga teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, melalui prediksi berbasis machine learning, petani ini dapat menyesuaikan penyiraman, pemupukan, dan juga pengendalian lingkungan sesuai kebutuhan tanaman. Dan konsep ini nih bertujuan untuk meningkatkan yang namanya efisiensi, produktivitas, dan juga keberlanjutan pertanian. Lanjut.
Baik, selanjutnya adalah metodologi. Jadi, pada jurnal ini terdapat metodologi seperti yang ada di gambar. Yang pertama itu adalah load data. Lalu selanjutnya melakukan preprocessing. Di dalam preprocessing terdapat seleksi fitur, lalu pembersihan data, lalu selanjutnya ada transformasi data. Sehingga nantinya akan menghasilkan dataset final atau final dataset. Selanjutnya, setelah terdapat final dataset, melakukan implementasi model random forest, lalu selanjutnya juga melakukan evaluasi metrik performa seperti yang telah dijelaskan tadi, lalu diakhiri dengan membuat kesimpulan terhadap metodologi tersebut. Lalu di sini sesuai yang tadi, pada tabel satu ini merinci fitur-fitur apa saja atau variabel apa saja yang asli yang di dalam dataset Kaggle sebelumnya dilakukan pemrosesan. Di sini menjelaskan deskripsi tentang setiap fiturnya. Lalu di sini juga terlihat mana saja fitur-fitur yang sebagai target dan juga eh, seperti growth milestone yang menjadi kelas target dan juga fitur-fitur lainnya. Selanjutnya, di sini juga terdapat tabel 2 yang menunjukkan deskripsi fitur setelah melakukan tahap pemrosesan, di mana terlihat bahwa perubahan utamanya adalah variabel-variabel kategorik seperti soil type, water frequency, dan juga fertilizer type yang telah diubah menjadi format numerik melalui proses encoding. Misalnya, soil type diubah menjadi eh, 0 untuk yang clay, 1 untuk yang sandy, dan 2 untuk loam, agar nantinya siap digunakan oleh model machine learning. Begitu juga dengan fitur-fitur lainnya. Selanjutnya, untuk di sini terdapat gambar 2 yaitu merupakan sebuah diagram lingkaran yang visualisasikan distribusi dari kelas target, yaitu growth milestone, di mana di sini terlihat bahwa untuk yang kelas 0 adalah no dan kelas 1 adalah yes. Di sini terindikasi bahwa dataset itu seimbang atau tidaknya itu terlihat dari sini. Dalam kasus ini terlihat bahwa distribusinya itu 50,3% untuk yang no dan 49,7% untuk yang yes. Selanjutnya, di sini juga terdapat visualisasi atau gambar yang ketiga yang menampilkan matriks scatter plot yang visualisasikan distribusi dan juga kepadatan data untuk setiap fiturnya. Plot ini tentunya digunakan untuk melihat bagaimana persebaran data atau kecenderungan terpusat dan penyebarannya, serta tentu saja untuk melihat bagaimana hubungan berpasangan antara semua fitur di dalam dataset tersebut. Lalu selanjutnya juga terdapat gambar yang keempat atau visualisasi yang keempat yaitu dengan menggunakan heat map. Nantinya korelasinya akan menunjukkan koefisien korelasi antar setiap pasang fitur. Visualisasi ini sangat membantu untuk mengidentifikasi variabel mana yang memiliki korelasi yang kuat, positif atau negatif satu sama lain. Yang informasinya penting karena korelasi yang tinggi dapat mempengaruhi kinerja model. Dapat terlihat bahwa eh, rentangnya itu dari 0,2 sampai 1 dilihat dari warna biru ke merah. Untuk yang merah adalah 1 dan untuk yang biru adalah 0,2. Selanjutnya di sini adalah visualisasi kelima dengan menggunakan TSNE atau T-Distributed Scholastic Neighbor Embedding, embedding yang merupakan sebuah teknik reduksi dimensi nonlinear yang tentunya plot ini digunakan untuk memvisualisasikan data yang berdimensi tinggi dalam ruang dua dimensi ataupun tiga dimensi sehingga tentunya nanti dapat membantu untuk mengamati adanya pengelompokan atau klaster data secara visual. Lalu selanjutnya ini adalah visualisasi yang terakhir yaitu visualisasi keenam untuk metodologi di pemrosesan data. Di sini plot koordinat paralel yang digunakan untuk memvisualisasikan hubungan multidimensi antar semua fitur sekaligus. Plot ini tentu saja nantinya untuk mengilustrasikan bagaimana nilai-nilai fitur itu bervariasi dan berhubungan satu sama lain untuk setiap kelas yang berbeda. Dalam hal ini kelas 0 dan juga dan juga satu untuk grow milestone. Terlihat bahwa yang nol adalah yang memiliki warna ungu dan yang satu memiliki warna kuning.
Baik, selanjutnya di sini untuk metodologi implementasi model. Nah, pada implementasi model ini, yang pertama kita menggunakan split data, di mana nanti data set dibagi menjadi data pelatihan atau data training, itu 80%, dan juga ada data pengujian sebanyak 20%. Nah, hal ini digunakan untuk memfasilitasi bagaimana sih proses validasi dan juga pengujian model. Lanjut. Untuk implementasi model di sini, yang kedua kita menggunakan klasifikasi random forest, di mana nanti algoritma random forest classifier itu dipilih karena mampu untuk mengelola dataset yang tidak seimbang, sekaligus memberikan wawasan mengenai tingkat kepentingan setiap fitur. Dan model ini nanti dilatih dengan menggunakan metode five-fold cross validation untuk menjamin keakuratannya serta kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data baru. Dan ada pun rumusnya sebagai berikut. Lanjut. Lalu kita akan menggunakan metrik evaluasi setelah itu dengan kita menggunakan akurasi, presisi, recall, dan juga advance score. Di mana nanti akurasi itu merupakan proporsi prediksi yang benar terhadap total prediksi dengan rumus TP plus TN dibagi TP plus TN plus VP plus VN. Lanjut presisi, itu tuh digunakan untuk kemampuan model dalam meminimalkan kesalahan positif palsu. Dan rumusnya itu ada TP per TP plus VP. Lalu ada recall, di sini nanti kemampuan model untuk mendeteksi seluruh kasus positif yang benar. Dengan rumus yaitu TP dibagi TP plus VN. Dan yang terakhir ada advance score, yaitu rata-rata harmonik antara precision dan juga recall. Dan hal ini digunakan untuk memberikan keseimbangan antara keduanya dengan rumus F dikurangi measure sama dengan 2 kali presisi kali recall dibagi presisi plus recall. Lanjut. Baik, selanjutnya adalah hasil di mana di sini terlihat bahwa terdapat tabel 3 di mana data penelitian ini diproses melalui encoding variabel categorical, scaling dataset, dan pembagian data menjadi 80% data latih dan 20% data uji seperti yang sudah dijelaskan oleh Elga tadi. Di sini juga menggunakan model random forest classifier yang kemudian diterapkan menggunakan validasi silang 5 lapis atau five-fold cross validation untuk memastikan keandalannya. Evaluasi performa model ini terlihat pada tabel yang di samping, menunjukkan bahwa hasil yang kuat dengan rata-rata akurasi 84,27%, presisinya 85,59%, recall-nya 84,27%, lalu untuk F-measure-nya 83,98%. Di sini juga terlihat untuk K1, K2, K3, K4, dan juga K5 untuk setiap akurasi, precision, recall, dan juga F-measure-nya. Baik, selanjutnya di sini juga terdapat visualisasi yang memperlihatkan bahwa random forest classifier telah mampu mempertahankan kinerja yang konsisten pada setiap fold-nya dengan nilai rata-rata akurasi, presisi, recall, dan advanced score yang melebihi 84%. Variasi model antar fold menandakan bahwa model memiliki tingkat stabilitas dan keandalan yang tinggi dalam melakukan prediksi terhadap tahap pertumbuhan tanaman. Di sini terdapat CV1, CV2, CV3, CV4, lalu dan juga CV5. Selanjutnya, di sini juga terdapat confusion matrix yang memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai performa model dengan memperlihatkan proporsi true positif, true negatif, false positif, dan juga false negatif. Nah, selanjutnya dengan melalui analisis ini dapat diketahui jenis kesalahan yang masih terjadi untuk model serta aspek-aspek yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan akurasi prediksi. Untuk confusion matrixnya seperti terlihat pada gambar tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada visualisasi box plot di mana di sini memberikan gambaran ringkas mengenai distribusi metrik yang menyoroti konsistensi model dalam hal presisi dan juga recall. Jadi, box plot tersebut dilihat apakah terdapat hal-hal yang berbeda. Jadi ada akurasi, precision, recall, dan juga advance score-nya itu dilihat melalui box plot. Lanjut.
Baik, selanjutnya di sini untuk pembahasannya dapat dikatakan bahwasanya hasil penelitian itu menunjukkan bahwa random forest classifier itu efektif dalam memprediksi tahap pertumbuhan tanaman dengan akurasi di atas 84%, di mana model ini itu terbukti stabil dan juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menilai bahwasanya random forest ini unggul untuk data yang kompleks. Dan temuan ini juga bermanfaat bagi precision agriculture, meski ya penelitian ini masih terbatas pada satu dataset dan juga satu algoritma, sehingga perlu diperluas untuk studi selanjutnya. Selanjutnya, ya ini untuk Baik, jadi kesimpulannya, eh, kesimpulannya. bisa dikatakan bahwasanya random forest classifier terbukti efektif dan juga konsistensi akan prediksi tahap pertumbuhan tanaman. Nah, dengan seluruh metrik evaluasi utama yaitu ada akurasi, presisi, recall, dan juga advance score. Nah, rata-ratanya itu di atas 80%, 84%. Nah, temuan ini menggarisbawahi bahwasanya pentingnya ada faktor lingkungan dan juga manajemen dalam pemodelan agrikultur. Nah, secara praktis direkomendasikan bahwasanya integrasi model prediktif ini ke sistem manajemen pertanian untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Baik, mungkin itu saja dari kami, presentasi dari ringkasan hasil paper yang kami baca. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.